Rudal balistik Iran kembali bombardir fasilitas gas Qatar. 5 sinyal Donald Trump tertekan. Iran makin kuat lawan AS Israel. Trump makin ketar-ketir. 6 negara ini tolak amankan Selat Hormuz. Iran kembali melancarkan serangan rudal balistik yang menargetkan fasilitas gas di kota industri Ras Laffan, Qatar pada Kamis, 19 Maret 2026. Melansir Anadolu, Kementerian Pertahanan Qatar menyatakan bahwa serangan tersebut menghantam sejumlah titik di kawasan industri strategis tersebut dan menyebabkan kerusakan. Dalam pernyataannya di platform X, kementerian menyebut rudal-rudal Iran berhasil mencapai target dan menimbulkan dampak di lokasi fasilitas energi. Qatar Energi dalam keterangan terpisah mengungkapkan bahwa serangan terjadi pada dini hari dan menyasar sejumlah fasilitas gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG. Insiden ini memicu kebakaran besar serta kerusakan yang cukup luas. Namun, tim tanggap darurat langsung diterjunkan untuk menangani situasi dan tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Serangan ini merupakan lanjutan dari insiden sehari sebelumnya ketika fasilitas yang sama juga menjadi target serangan rudal. Ketegangan di kawasan Timur Tengah terus meningkat sejak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan sekitar 1.300 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Ali Khamenei. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan drone dan rudal ke berbagai wilayah, termasuk Israel, Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS. Eskalasi ini meningkatkan kekhawatiran global terhadap gangguan pasokan energi, mengingat Ras Laffan merupakan salah satu pusat produksi LNG terbesar di dunia. 5 sinyal Donald Trump tertekan. Iran makin kuat lawan AS Israel. Ketegangan antara Iran dan aliansi Amerika Serikat-Israel terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Rangkaian serangan militer memperluas konflik di kawasan Timur Tengah dan mengubah arah operasi menjadi konfrontasi terbuka dengan dampak regional yang signifikan. Di tengah eskalasi tersebut, perhatian global tertuju pada sikap Presiden AS Donald Trump. Ia masih melontarkan pernyataan keras terhadap Iran, tetapi pada saat yang sama muncul sinyal tekanan yang semakin besar baik dari situasi di lapangan, sikap sekutu internasional, maupun risiko geopolitik yang meluas. Perkembangan ini memunculkan pertanyaan penting mengenai posisi Trump dalam konflik. Sejumlah indikator menunjukkan adanya perubahan pendekatan, termasuk isyarat untuk mengakhiri perang meski secara retorika tetap terlihat agresif. Tanda-tanda Trump mulai khawatir hadapi Iran. 1. Retorika Trump mulai berubah. 2. Tekanan dari sekutu internasional. 3. Biaya perang dan dampak militer. 4. Ketahanan Iran yang tidak terduga. 5. Dampak ekonomi dan risiko regional. Trump makin ketar-ketir, 6 negara ini tolak amankan Selat Hormuz. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat, terutama di kawasan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan energi dunia. Situasi ini memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta negara-negara sekutu untuk membantu mengamankan jalur pelayaran tersebut. Seruan itu mencakup permintaan agar sekutu mengirim kapal perang guna mengawal kapal dagang yang melintasi kawasan strategis tersebut. Namun respons dari berbagai negara justru cenderung dingin. Banyak sekutu Amerika Serikat memilih bersikap hati-hati dan enggan terlibat langsung dalam operasi militer. Sejumlah negara Eropa dan kawasan Asia Pasifik menegaskan konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran bukanlah perang yang mereka mulai. Oleh karena itu, mereka tidak melihat urgensi untuk ikut serta dalam upaya militer membuka akses pelayaran di Selat Hormuz. Deretan negara yang ogah bantu Trump amankan Selat Hormuz. 1. Penolakan tegas dari Jerman. Salah satu penolakan paling tegas datang dari Jerman. Kanselir Friedrich Merz menegaskan negaranya tidak akan terlibat dalam operasi militer untuk membuka kembali Selat Hormuz. 2. Inggris dan sekutu lain pilih sikap hati-hati. Inggris juga menunjukkan sikap berhati-hati. Perdana Menteri Keir Starmer menegaskan negaranya tidak ingin terseret ke dalam konflik yang lebih luas.
Meski demikian, Inggris tetap membuka peluang kerjasama internasional untuk menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz. 3. Italia dan negara Eropa dorong diplomasi. Italia menjadi salah satu negara yang menekankan pentingnya pendekatan diplomasi. Menteri Luar Negeri Antonio Tajani menyatakan bahwa penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan melalui jalur damai, bukan militer. Negara-negara Eropa lain seperti Yunani, Portugal, Finlandia, Swedia, dan Bulgaria juga menunjukkan sikap serupa dengan tidak berencana mengirim kapal perang. 4. Uni Eropa menolak perluasan operasi militer. Pada tingkat regional, Uni Eropa juga belum menunjukkan dukungan terhadap operasi militer. Kepala Kebijakan Luar Negeri Kaja Kallas menyatakan negara-negara anggota tidak memiliki keinginan untuk memperluas mandat misi militer yang ada. Pernyataan ini menegaskan Eropa lebih memilih menjaga jarak dari konflik dan menghindari keterlibatan langsung dalam perang. 5. Spanyol vokal menentang perang. Spanyol termasuk negara yang paling vokal menentang perang. Menteri Pertahanan Margarita Robles menegaskan bahwa tujuan utama seharusnya adalah mengakhiri perang, bukan memperpanjangnya. Perdana Menteri Pedro Sánchez juga mengingatkan dampak buruk perang di Timur Tengah di masa lalu yang justru memicu ketidakstabilan berkepanjangan. 6. Negara Asia Pasifik ikut menjaga jarak. Penolakan terhadap seruan Trump tidak hanya datang dari Eropa. Negara-negara di Asia Pasifik seperti Jepang, Australia, dan Korea Selatan juga memilih bersikap hati-hati. Sementara itu, China secara terbuka mendorong deeskalasi dan menyerukan penghentian operasi militer.